Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Hasanuddin Dimaki, dosen tetap pada program studi D4 Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah kewirausahaan yang saya ampuh. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada suatu pemahaman baik secara konsep maupun keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi bagaimana melahirkan wirausaha yang bisa menciptakan inovasi produk baru yang dapat diterima oleh pasar, termasuk peluang pasar digital. Mata kuliah ini memiliki 4 SKS dengan menggunakan standar pengajaran 30% teori secara offline di kelas dan 70% praktek berupa tugas, kuis, dan kunjungan perusahaan. Mata kuliah kewirausahaan ini dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan program studi akuntansi keuangan publik. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami karakteristik seorang wirausaha, mampu mengembangkan kreativitas dalam mendeteksi peluang, menyusun rencana yang dapat diajukan kepada mitra pemodal atau perbankan. Yang kedua, diharapkan mahasiswa sudah bisa mengenali dunia usaha atau bisnis dan merancang bisnis sendiri. Yang ketiga, mendidik mahasiswa yang mempunyai pola pikir atau mindset dan berjiwa spirit kewirausahaan sehingga dengan penuh keyakinan memiliki profesi kewirausahaan. Dan yang keempat, mahasiswa dapat secara efektif mengkomunikasikan pengetahuan kewirausahaan dalam konteks lisan dan tulisan. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa pokok bahasan, antara lain 1. Konsep dasar dan peran kewirausahaan 2 pertemuan. 2. Kunci sukses memulai usaha 2 pertemuan. 3. Analisis pasar 2 pertemuan. 4. Peluang usaha 2 pertemuan dan ujian tengah semester. Sistem penilaian pada mata kuliah kewirausahaan antara lain untuk penilaian kehadiran 10%, untuk penilaian attitude 30%, untuk penilaian tugas dan praktek 20%, untuk penilaian ujian tengah semester 20%, dan yang terakhir untuk penilaian ujian akhir semester 20%. Pada kesempatan ini pula saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus. Metode pembelajaran ini berfokus pada penerapan teori, praktik langsung, diskusi kelompok, pengerjaan soal latihan, simulasi, dan praktik lapangan. Metode pembelajaran ini lebih berpusat kepada mahasiswa, di mana dosen menyampaikan materi dan memberikan wawasan tambahan. Kemudian setelah itu mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah atau memahami materi secara mendalam. Adapun mahasiswa juga mengerjakan tugas yang dirancang untuk melatih konsep secara langsung. Dan yang terakhir, mahasiswa melakukan praktek di lapangan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan. Terima kasih telah menyimak aspek-aspek yang saya gunakan dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekalian selamat siang. Ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita pada pokok bahasan di peluang usaha untuk mata kuliah kewirausahaan 1. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah mereview terkait tentang bagaimana menciptakan suatu produk. Ya. Kalian mungkin masih ingat mata kuliah minggu lalu bagaimana menciptakan suatu produk. Ya. Produk itu adalah sesuatu yang kita rancang, kita desain sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekarang pada minggu kali ini, pada hari ini kita akan coba bicara tentang peluang usaha.
Di flowchart ini kita akan lihat untuk tahap membangun usaha baru, maka yang harus ada dalam benak kita, pikiran kita adalah bagaimana menemukan ide usaha. Ide usaha itu bisa saja ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bisa saja ada di kepala kita. Namun yang paling penting adalah menemukan ide usaha itu adalah bagaimana menciptakan barang baru. Apakah itu kita amati, tiru atau modifikasi. Ya. Oke, nah sekarang kalau seorang pebisnis dia katakan bahwa apa yang ada di tangan itu bisa menjadi uang. Jadi ketika orang memegang seperti kayak botol plastik, botol minuman, kalian pasti kita berpikir kira-kira bagaimana bisa menjadi itu. Itulah pengusaha, ide usaha. Nah, kalau kita berpikir seperti botol minuman itu, oh, kalau ini saya jual dengan ada isinya, saya beli 3.000, saya sedikit berikan desain, modif dan sebagainya, saya jual kembali, akan menambah nilai dari usaha ini. Jadi paling penting pertama adalah menemukan ide usahanya. Setelah itu adalah memformulasikan tujuan usaha. Apa yang kira-kira ide ini saya kemana arahnya? Apa tujuan saya? Apakah murni bagaimana menciptakan usaha, atau bagaimana menciptakan uang sebanyak mungkin, mendatangkan uang sebanyak mungkin, atau membangun relasi, membangun jaringan. Nah, itu adalah memfokuskan tujuan usaha. Jadi ketika sudah ada produk yang kita dapatkan, ide yang sudah kita dapatkan, baru kita menentukan memfokuskan tujuan usaha. Apa kira-kira tujuan usaha saya ini? Kalau setelah kita turun, baru bicara tentang analisis kelayakan, baru kita bicara biaya, baru kita bicara manajemennya, baru kita bicara bagaimana mengorganisasikan ini usaha. Kelayakan usaha. Terus turunan dari kelayakan usaha ini, maka kita dapatkan aspek organisasi. Aspek organisasinya, bicara tentang siapa sih yang bertanggung jawab terhadap produksinya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pemasarannya, siapa yang bertanggung jawab terkait tentang keuangannya. Hal seperti itu yang kita cantumkan, tuliskan dalam suatu narasi. Ya. Jadi kita buatkan betul-betul klausalnya. Kalau sudah ada aspek organisasinya, baru kita bicara pada aspek pemasaran. Barang, orang biasanya membuat usaha itu karena melihat peluang pasar. Jadi ketika kita punya produk, maka aspek pemasaran ini yang kita jangkau. Taruhlah kita buat usaha minuman pop ice yang lagi mungkin banyak kita lihat jualan, sehingga kita ada ide. Jadi saya mau bikin usaha juga nih, karena lagi tren, lagi banyak orang menjual. Kenapa kita menjual pop ice? Pertama karena orang suka dengan dingin-dingin. Yang kedua, musim panas, kemarau, orang butuh yang segar. Sisa kita bicara tentang bagaimana memformulasikan. Apa formulasinya? Mungkin dari sisi kemasan berbeda, dari sisi warna kemasan berbeda, dari isi rasanya berbeda dan warna. Nah, makanya banyak orang jualan itu macam-macam namanya. Macam-macam namanya kita lihat, ya. Kalau di jalan ada orang pokais, jual pokais, atau di suatu kegiatan acara kita melihat orang jual pokais, dia melihat rasa. Nah, orang menjual itu karena dia melihat peluang pasar. Coba kita gambarkan di wilayah kita sini, di tempat kita belajar kampus kita ini. Kalau saya jual pokais, kira-kira siapa pemasarnya, siapa marketnya, siapa yang mau beli, siapa kira-kira. Tapi kita sudah berpikir, oh yang beli pasti teman-teman kampus, karyawan kampus, atau karena di sekeliling kita ini ada perumahan, ada warga. Tentu yang melihat ini, oh kira-kira apa ini? Apa itu? Orang beli pokais dan sekedar. Jadi kita dalam masalahnya, orang akan membeli pokais itu, jangan berpikir ini rasa apa kan? Ini aromanya rasa apa ini? Rasa mangga, vanila, coklat, strawberry, banyak. Permen karet. Iya, banyak rasa. Oke. Nah, kalau sudah ada pemasarannya, ya, pemasarannya berarti kita masuk nilai produksi. Nah, bagaimana solusi? Apakah kita pakai sistem manual
pakai mesin, kan? Ya, pakai apa namanya? Ayo, blender. Jadi aspek produksi ya. Jadi kita beli mesin, di blender. Oke. Sekarang setelah kita masuk di perusahaan, aspek produksi ya. Aspek produksi, setelah itu di aspek keuangan. Jadi mengatur keuangan penting ya. Jangan sampai lebih besar apa? Pasar daripada jangan sampai produksi ternyata gratisan semua teman-teman. Kami dulu ya, catat dulu. Jadi kita jalan dulu, ternyata laginya susah. Maka yang perlu saja adalah aspek keuangan. Biaya-biaya kita keluarkan, kita coba hitung semuanya, kira-kira beli bahan berapa, beli mesin berapa, sewa tempat berapa, apakah sewa tempat itu per bulan kan atau per tahun. Jadi kita perhitungkan aspek keuangan. Baru setelah itu kita bicara tentang aspek berapa biaya produksinya. Apa kita butuh biaya pemasaran dalam memasarkan ini produk ini? Gimana? Mungkin luar WA, butuh data, butuh mungkin biaya pemasaran brosur ya. Cetak brosur, kita sebar ke teman-teman ya. Jadi penting. Apalagi kalau sekarang ini zaman-zamannya konten kreator ya. Konten kreator banyak. Itu rata-rata dibeli, di sewa. Terakhir itu kemarin saya tanya satu orang konten kreator, itu dia bilang, Pak, saya kasih masuk produk Pak di konten saya, itu dibayar 1 juta selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu durasinya itu videonya muncul di vlognya. Kebetulan vlognya itu udah pakai Facebook kemarin. Jadi semuanya terkait produk kita di situ. Nah itu butuh biaya. Dan itu buat catatan. Dan hasil penjualan itu kita catat. Apakah kita mau review penjualan kita selama 1 bulan? Boleh. Selama 1 minggu boleh. Silakan. Itu tidak masalah. Selama itu kita bisa perhitungkan apakah saya rugi atau tidak. Kalau ini sudah kita catat dalam bentuk analisis keuangan, analisnya, ya, baru kita buat pengambilan keputusan. Setelah saya hitung ini, saya aspek organisasi itu berapa orang, aspek pemasarannya, marketnya ke siapa kira-kira mau beli, kira-kira apakah mahasiswa, masyarakat, atau pegawai, silahkan. Aspek produksinya, mesinnya pakai apa? Apakah saya produksi pakai manual atau pakai alat bantu mesin? Kita perhitungkan semuanya. Karena ini semua butuh biaya. Kalau setelah itu mengambil keputusan, apakah saya laksanakan atau tidak. Itu kalau kita mau merintis usaha. Lanjut. Nah, ini ada satu semacam kolom ya terkait tentang supply. Ya. Nah, ini bagaimana kita menawarkan dan ini demand permintaan. Ya. Kalau ini barang ini maka ada turunannya. Jadi peluang terbentuk dari permintaan. Ketika ada peluang bisnis, maka akan terbentuk permintaan dan penawaran. Ada pembeli dan ada penjual. Terdiri dari satu peluang yang sudah dikenali, opportunity recognition. Peluang ini sudah kita kenal. Sudah kita tahu ini barang seperti ini. Begini cara bisnisnya, cara memasarkan, kita sudah tahu. Nah, kalau peluang yang belum dikenali dan perlu dicari, peluang yang belum dikenal dan perlu dicari, namanya opportunity seeking. Yang ketiga, peluang yang sudah dikenali dan perlu diungkapkan, opportunity discovery. Jadi peluangnya sudah kita kenal, tapi masih perlu kita cari tahu, perlu kita cari tahu bagaimana perkembangannya usaha ini. Dan yang keempat, peluang yang belum dikenali, itu kita belum tahu kemana. Kita belum punya gambaran tentang peluang yang apa yang kita lakukan dalam hal merintis suatu usaha. Okay. Nah, bagaimana untuk membuat seleksi gagasan? Ini satu kita semacam buat simulasi dalam bisnis.
Carilah gagasan atau ide bisnis mungkin 10 gagasan. Silakan ya. Silakan kalian masing-masing nanti cari 10 ide bisnis. Buatlah cari 10. Kira-kira saya mau buat apa ya? Saya mau bilang apa? Usaha apa yang saya mau bisnis. Nah, tapi sebelum kalian membuat satu gagasan, maka buatlah survei dulu. Survei kebutuhan dan keinginan kita lihat. Kira-kira di samping signal pos kita ini apa kira-kira yang dibutuhkan? Apakah hobi atau tidak ada usaha kita tidak ada apa lagi? Formakan sudah ada, sudah banyak formakan. Alpha ini sudah mampu mengakomodir kebutuhan makam minimum kita. Tapi yang tidak ada fotokopi, printer ATK. Kalian mau beli pulpen, tentu di mana beli pulpennya. Kalian mau beli kertas, tentu mau di mana. Harus jauh ke sana atau mau kampus lain yang di sana baru di sana. Maka kita harus punya ide. Kalau kita bisa punya ide, maka dudukkan dengan catat. Jadi kita catat 10 ide yang ada di wilayah kita. Jadi bukan hanya di wilayah tempat kita kuliah, tapi mungkin di sekitar rumah kita. Ya, itu harus kita lihat, kita berpikir ke depan. Kira-kira kalau saya mau punya duit, misalnya 10 juta, kira-kira saya mau apa? Usaha apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, sempurnakan dengan melakukan observasi. Observasi dulu, amati dulu, lihat dulu peluangnya, lihat dulu risikonya, observasi dulu. Kepada keluarga atau teman yang menjalankan bisnis yang sesuai. Jadi kita jangan keluarga ada punya usaha fotokopi, kita tanya berapa harga mesinnya, berapa harga lemarinya, kira-kira modal berapa yang kita butuhkan untuk buat usaha ini. Jadi usaha fotokopi itu ya biasanya satu paket dengan rental print. Dia satu paket itu. Dan bisa dipisahkan. Coba kalian jalan-jalan di wilayah-wilayah yang punya usaha itu satu paket, ada fotokopi, ada printer sama penutup. Nah, ada juga mulai ditambah dengan ATK. Biasa orang mau beli pulpen, kertas, iPad dan sebagainya, itu sudah lengkap. Ya. Jadi kita butuh observasi dulu, sehingga kita bisa membuat satu analisis. Jadi itu dasar kita sebenarnya membuat suatu analisis tentang layak tidaknya ini usaha saya rintis. Ya. Oke, kita lanjut. Kapasitas jiwa. Pilih 10 gagasan yang paling possible, paling memungkinkan, sudah mendekati. Ini cocok dengan skill saya, cocok dengan kondisi saya ini, cocok dengan passion. Ada orang jual makanan, tapi tidak cocok jual baju misalnya, jual pakaian. Ada juga orang saya cocok di sini. Ya. Gagasan yang paling mungkin, yang possible itu berdasarkan atas kesesuaian dengan latar belakang pengalaman pendidikan, ya, atau hobi kita, jadi passion kita. Ya. Tanya Dela, apa sih hobinya? Bisa nggak kira-kira hobinya ini bisa menjadi cuan gitu? Nah, atau misalnya Ayu, misalnya kira-kira saya mau buka salon misalnya untuk krimbat dan sebagainya, kira-kira itu bikin saya penting. Kira-kira saya punya ilmu atau tidak di situ? Ya. Ilmu tentang suatu bisnis kan bisa kita pelajari lewat otodidak, bisa kita dengan kursus, ya. Bisa lewat seminar atau apapun, workshop, itu bisa kita dapat ilmunya di situ. Pengalaman suatu usaha bisnis itu bisa kita lakukan, dapatkan melalui apa? Melalui magang misalnya, kita bekerja sama orang dulu. Kita kerja sama orang itu sebenarnya kita mencuri ilmu mereka. Intinya ada mencuri dalam tanda positif kan, bukan dalam tanda negatif. Kita kerja sama orang dengan passion kita, dengan hobi kita yang sama. Sebenarnya alasannya kita mencuri skillnya. Ya, kalau hitung-hitung ini di Makassar ini mungkin sekitar 80% yang buka usaha itu hasil dari mencuri dalam tanda positif, idenya, kreasinya, produknya. Ya. Penjual donat yang ada di sini itu semua afiliasi daripada Dunkin Donuts. Karena di Indonesia ini yang pertama meramu tentang donat yang bagus, ya, yang kreatif itu ya Dunkin Donuts.
sampai di wilayah Galesong itu apa namanya? Donat apa? Kampar. Donat Kampar. Itu kan sebenarnya ada afiliasi dari Donat. Jadi banyak. Begitupun roti itu semua diawali dengan afiliasi meniru. Dan coba perhatikan orang-orang yang membuka usaha yang sama itu rata-rata hampir ya itu mantan karyawan. Ya. Contoh kecil, ada kemarin yang saya sempat kirim kalian yang di Doran itu sebenarnya ternyata itu bekas karyawan daripada satu produk deodoran dari Makassar namanya Madeo. Itu sebenarnya produk Madeo yang dia afiliasi, yang dia tiru. Sehingga dia membuat suatu produk yang sama. Ya. Sama yang krim, sama lipstick, semua sama. Semua afiliasi daripada mereka meniru. Bisa diapa? Yang modifikasi. Ya ada yang mati, tiru dan modifikasi. Oke. Selanjutnya, ya, seleksi ketiga. Ya. Pilih 5 gelasan yang paling murah, kos. Jangan terlalu mahal. Dari apa sisi? Biaya produknya, bahan bakunya, terus menggaji orang. Kalau punya karyawan, misalnya harus 3, kalau misalnya bisa 2 ya 2 saja. Terus kalau misalnya bisa di rumah dibuat, kenapa mesti di tempat lain kita sewa? Jadi kita usahakan memilih kos yang low. Oke. Ini bisnis yang murah atas dasar kemampuan dimiliki, baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Kalau kita tidak mau terbebani oleh SMS, WA terkait kredit, sebenarnya modal sendiri. Diawali dengan low cost saja. Ya. Nggak usah terlalu bermimpi mau produksi sebanyak-banyaknya. Yang kecil-kecil dulu. Karena yang paling penting adalah produk kita dikenali oleh orang. Ya. Oke, ada sekarang ini 3 seleksi ya. Itu kalian bisa buat. Ya. Ada terkait 10 gagasan ya. Itu kalian lakukan. Ya. Terus low cost misalnya kan. Banyak yang bisa kita lakukan dalam hal memulai usaha. Oke. Nah sekarang seleksi terakhir ya. Pilih yang the best. Tapi the bestnya itu dibuatkan business plan. Jadi bukan hanya dihafal di kepala, tapi dicatat. Ya. Buatkan dalam satu rumusan dalam bentuk business plan. Ya. Tetapi masukkan itu semua. Aspek organisasinya bagaimana, aspek pemasarannya bagaimana, produksi dan keuangannya. Oke. Ini bisa dipahami ya? Ngerti ya? Kalau organisasi paling penting kalau kita buat usaha, bikin analisisnya, maka ini nama perusahaannya, nama usahanya apa, bidang usahanya apakah dia makanan kah, fashion kah, minuman kah, itu terserah kalian. Badan hukum, buatkan badan hukumnya, CV di tempat lain kita sewa. Jadi kita usahakan memilih kos yang low. Oke. Ini bisnis yang murah atas dasar kemampuan dimiliki, baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Kalau kita tidak mau terbebani oleh SMS, WA terkait kredit, sebenarnya modal sendiri. Diawali dengan low cost saja. Ya. Nggak usah terlalu bermimpi mau produksi sebanyak-banyaknya. Yang kecil-kecil dulu. Karena yang paling penting adalah produk kita dikenali oleh orang. Ya. Oke, ada sekarang ini 3 seleksi ya. Itu kalian bisa buat. Ya. Ada terkait 10 gagasan ya. Itu kalian lakukan ya. Terus low cost misalnya kan. Banyak yang bisa kita lakukan dalam hal memulai usaha. Oke. Nah sekarang seleksi terakhir ya. Pilih yang the best. Tapi the bestnya itu
dibuatkan business plan. Jadi bukan hanya dihafal di kepala, tapi dicatat. Ya. Buatkan dalam satu rumusan dalam bentuk business plan. Ya. Nah, tetapi masukkan itu semua. Aspek organisasinya bagaimana, aspek pemasarannya bagaimana, produksi dan keuangannya. Oke. Ini bisa dipahami ya? Ngerti ya? Kalau organisasi paling penting kalau kita buat usaha, bikin analisisnya, maka ini nama perusahaannya, nama usahanya apa, bidang usahanya, apakah dia makanan kah, fashion kah, minuman kah, itu terserah kalian ya. Badan hukum, buatkan badan hukumnya, CP, PT, yayasan atau koperasi silahkan ya. Itu kalian yang buat di akte notariskan. Alamat perusahaan harus jelas ya, karena usaha ini penting. Orang akan tahu, kenali tempat kita karena usaha kita ya. Jangan alamatnya di kampus tapi usahanya di rumah ya. Usahakan itu kita buat alamat kita jelas ya. Oke. Kalau konteks sekarang nggak ada lagi fax tapi ada yang main telepon. Struktur organisasi biasanya dipasang satu ruangan, jadi pasang siapa direkturnya di sini ya. Misalnya aslinya dan direkturnya. Jadi buatkan informasinya, bagian produksi siapa, pemasaran siapa, ya, bagian keuangan siapa. Oke. Ini kita bicara terkait tentang membangun organisasi. Oke. Sekarang dari sekian tadi materi yang saya sampaikan, kira-kira mungkin masih ada yang belum ngerti atau ada yang perlu kita pertanyakan. Boleh ada siapa? Mungkin ada yang bertanya? Saya Pak. Oke, silakan Nur Fadila ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira di kondisi sekarang usaha apa yang bisa dirintis oleh anak-anak Binsi kayak kita ini semua Pak? Oke, pertanyaannya luar biasa ya. Memang karena kita beda generasi sebenarnya. Kalau saya ini kan ada barang, ada penjual, kita jual, silakan. Kalau Gensi ini kan terkait tentang ya bersentuh sering dengan digital ya. Jadi sekarang mau mendapatkan produk itu mudah sekali. Hanya buka handphone, oke, sudah dapat. Nah, sekarang yang paling penting sebenarnya digitalisasi itu sangat dibutuhkan di Gen Z sekarang, ya, karena eranya sekarang Gen Z, eranya sekarang digital. Tetapi yang namanya ATM itu tidak akan pernah berubah. Bisa bagaimana mengkondisikan ketika kita berada di generasi kita. Hari ini banyak Gen Z itu sudah punya income ya. Income 10 juta per bulan, malah sampai di atas 10 juta. Oke. Nah sekarang, saya kira hari ini ikut pembahasan kita terkait peluang usaha untuk mata kuliah kewirausahaan satu. Ya. Yang ke depan kita akan ketemu lagi dengan case-case yang berbeda ya di pertemuan ke-8. Ya. Sekiranya demikian, terima kasih atas waktunya dan sekalian. Semoga kalian sehat-sehat semua. Amin. Tempat kalian ujian, mohon belajar dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.